Selamat datang di podcast Bincang Isu-Isu Kontemporer bersama Siti Mutmainah Syam dan narasumber kita Asma Amin SIP MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Asma Amin SIP MA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, makasih Bu karena kesibukan Ibu yang sedang menjalani Tridharma Perguruan Tinggi sekarang. Mungkin lagi mau mengajar tapi meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan men-share ilmunya. Sebelum kita ke pembahasan, nah kira-kira pembahasan apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Sebelum kita membahas tema bincang-bincang kita pada hari ini, saya mau memperkenalkan dulu sebelumnya ya. Jadi Bu Asma ini adalah dosen hubungan internasional Universitas Sulawesi Barat. Salam kenal Bu sebelumnya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang isu-isu kontemporer. Jadi banyak sekali permasalahan yang sedang kita hadapi, misalnya pelecehan seksual, kemudian mungkin yang terupdate ini vaksin booster yang tiba-tiba ada di aplikasi orang tapi orang-orang pada belum vaksin booster. Kemudian termasuk bonus demografi. Nah, tapi dari sekian banyak isu-isu kontemporer itu, saya ingin membincang tentang bonus demografi nih Bu dengan Ibu Asma. Nah, dari hasil penelitian banyak yang mengatakan bahwa di 2030 nanti angka usia produktif itu jauh lebih banyak daripada angka usia non produktif. Artinya bonus demografi itu akan menghasilkan banyak anak-anak muda nih. Nah, sebenarnya bonus demografi itu bahaya enggak sih Bu kira-kira untuk Indonesia ke depan atau jangan-jangan peluang nih? Kalau saya ambil dari aspek KHI-nya Bu ya, karena kebetulan kami belajar tentang negara-negara berkembang yang salah satu permasalahannya adalah tentang demografi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa bonus demografi itu bahkan sebelum kita berbicara 2050 yang katanya digadang-gadang Indonesia akan mencapai 500 juta, sebelum kita sampai di tahap tersebut, saat ini pun persoalan demografi itu sudah bisa dikatakan sudah terlalu sudah menjadi sebuah masalah begitu. Tapi persoalan demografi itu akan selalu menghasilkan dua sisi mata uang. Jadi dia akan selalu menghasilkan aspek keuntungan dan kerugian. Jadi kalau misalnya begini, kalau dalam konteks negara berkembang itu, ketika berbicara tentang penduduk, dia akan selalu terkait dengan persoalan ketersediaan air, ketersediaan makanan, pakaian, kemudian lahan untuk perumahan dan sebagainya. Nah, secara otomatis jumlah penduduk yang selalu bertambah tidak akan pernah sama dengan atau tidak akan pernah sejalan dengan lahan yang tidak pernah berubah, air yang tidak mungkin pernah bertambah lagi, kemudian SDM yang seperti sumber daya alam yang butuh waktu untuk untuk dihasilkan kembali, itu tidak pernah sejalan. Jadi di situ faktor masalahnya. Jadi memang tidak bakalan ketemu ini. Pasti akan terjadi permasalahan karena yang mau memakan, yang mau meminum, yang mau menggunakan semakin banyak, tapi yang digunakan butuh waktu yang lebih untuk diproduksi kayak begitu. Itu pasti masalahnya di situ. Nah, tapi di sisi lain, jumlah penduduk yang banyak ini, kalau sebenarnya dimaksimalkan dengan sangat baik, dipotensikan dengan sangat baik, disiapkan dengan sangat baik, sebenarnya adalah sebuah potensi yang besar dalam pengembangan negara. Bahkan kalau misalnya di HI ya, kita belajar dalam banyak kerjasama negara. Kenapa banyak negara yang mau bekerja sama dengan Indonesia? Salah satunya karena Indonesia memiliki banyak masyarakat, banyak penduduk begitu. Karena penduduknya Indonesia bisa menjadi pasar yang baik, pasar yang potensial bagi mereka, kemudian tenaga kerjanya Indonesia yang tersedia banyak, itu adalah potensi besar. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu dua sisi begitu, dia bisa dilihat dari banyak sisi.
Jadi sekali lagi dia adalah dua sisi mata uang, dia akan selalu menghasilkan tantangan sekaligus peluang. For example ya Bu, data tentang demografi itu untuk tahun ini kan kayak gini. Permainannya itu kan hanya Cina, Amerika. Kalau misalnya nomor satu misalnya Amerika, kalau nomor duanya pasti Cina, ataukah Cina nomor satu, Amerika nomor dua kayak gitu. Dia cuma jumlah penduduknya yang sepersekian 1,4 M atau 1,5 M, kemudian Cina 1,3 M. Amerika ternyata mampu membuktikan bahwa dirinya adalah negara yang negara maju. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita mau memutuskan bahwa jumlah penduduk itu, jumlah negara yang memiliki penduduk yang sangat besar pasti akan terbengkalai, ternyata Amerika membuktikan bahwa dengan total penduduk 1, berapa M, ternyata mereka mampu menjadi negara yang maju. Artinya bisa begitu. Indonesia dengan yang baru penduduknya 222 juta itu sebenarnya kan bisa sekali, asalkan potensi penduduknya ini yang perlu skill-nya apanya begitu perlu ditingkatkan. Kayak Cina begitu. Cina yang sekarang menguasai jalur perdagangan di banyak negara, memberikan hutang di banyak negara, penduduknya juga tidak bisa dinafikan jumlahnya yang sampai berapa begitu. Jadi sebenarnya bagi Indonesia ya secara pribadi yang baru 200 itu 5 kali loh ya, 6 kali dari jumlah penduduk Amerika. Sangat bisa begitu. Jumlah penduduknya sangat bisa, asalkan bagaimana negara menjaga, bagaimana mereka negara mewadahi potensi-potensi yang ada di masyarakatnya untuk dimanfaatkan, untuk dimaksimalkan dan untuk dipersiapkan begitu. Apalagi kalau yang dibicarakan tadi adalah usia produktif, berarti sangat mumpuni begitu untuk membuat ini menjadi sesuatu yang wah. Jadi bagi saya ya secara pribadi, stop untuk membatasi jumlah penduduk, stop. Bukan itu, akar masalahnya bukan di situ begitu. Stop untuk bilang 2 anak cukup. Saya termasuk tipe orang yang sebenarnya agak tidak terlalu ini kalau cuma mengatakan bahwa masalahnya terletak pada KB apa dan sebenarnya tidak. Kalau sudah terlanjurkan 200 juta jiwa, maka yang perlu dilakukan oleh negara bagaimana mempersiapkan usia produktif yang ada di antara 200 juta jiwa ini untuk segera memperbaiki begitu, menyiapkan potensinya, mempersiapkan apa begitu, supaya usia-usia produktif ini tidak selalu melulu mau menjadi PNS, tapi bagaimana mereka menjadi bos-bos kecil begitu, atau malah bos-bos besar yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk orang yang lain begitu. Seperti itu mungkin. Iya, Cina, kemudian Amerika, termasuk kayaknya negara tetangga kali ya Bu, Malaysia, kemudian Korea Selatan itu berhasil melewati bonus demografi mereka dari mereka yang awalnya negara berkembang malah menjadi negara maju setelah itu. Nah, tapi kan Indonesia sekarang saja Bu belum bonus demografi, penganggurannya di mana-mana. Jadi kira-kira kunci dari negara-negara yang dapat melewati bonus demografi dengan baik itu sebenarnya apa sih Bu, supaya kita nih di Indonesia juga punya persiapan begitu? Apa-apa yang kiat-kiat mereka sebenarnya, apa kunci yang negara tersebut lakukan? Sebenarnya semuanya tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mewadahi. Jadi kalau misalnya kan di banyak negara itu, bagaimana caranya supaya itu tadi yang saya bilang, bagaimana caranya supaya tidak banyak masyarakat Indonesia yang hanya berpikir untuk menjadi PNS. Jadi kita harus sedikit mengubah memang stigma masyarakat ya, terutama di pedesaan yang menganggap bahwa kalau di kampungku ya seperti itu. Kadang-kala yang dianggap pekerjaan itu dan dianggap paling sukses itu kalau dia PNS. Benar, itu terutama. Jadi kalau dia PNS biasanya itu kalau dia PNS biasanya uang panennya banyak, cepat ada lamarannya begitu. Jadi maksudnya bagaimana caranya supaya masyarakat tadi mempunyai kesiapan, terutama pokoknya semuanya tergantung banyak pada kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha kaum muda supaya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha, membuka usaha UMKM, kemudian usaha kecil menengah, kemudian nanti jadi besar begitu supaya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Jadi tidak banyak pengangguran begitu. Terus begini, ketika pekerjaan mereka harus menjadi petani, maka
maka petani ini bagaimana caranya supaya difasilitasi supaya menjadi petani besar kayak begitu. Jadi kan kalau kayak di Eropa begitu, ketika berbicara tentang tuan tanah atau berbicara tentang pekebun atau petani, yang dibicarakan itu adalah lahan dengan jumlah sampai ribuan hektar begitu. Tidak seperti di Indonesia, ketika tuan tanah itu 5 hektar itu banyak sekali. Tapi kan kalau di Eropa, ketika mereka petani, maka itu tidak bisa disepelekan karena lahannya itu pasti ratusan sampai ribuan hektar. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan kita yang ada di Indonesia itu akan sangat banyak terkait dengan kebijakan pemerintah, itu tidak bisa dipungkiri. Supaya apa namanya? Supaya generasi ini betul-betul bisa dipersiapkan potensialnya, maka potensinya, maka peran pemerintah membuat kebijakan yang mendukung supaya potensi ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah ada pemerintah, nah otomatis dari kita sebenarnya secara pribadi ya, karena ada sih beberapa orang yang memang kreatif yang bisa menghasilkan banyak aktivitas-aktivitas yang berduit dari usaha mereka secara mandiri, banyak. Mestinya tidak bisa juga dipungkiri sih, ada memang segelintir orang yang memang kayak ya sudah dikasih modal, tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian dikasih ya memang tidak berpikir kreatif, memang cuma mau jadi apa ya, memang mau seperti itu saja. Tidak bisa dipungkiri ya, ada tipe-tipe orang seperti itu. Tapi intinya sih kalau dalam banyak konteks, peran pemerintah untuk mewadahi generasi muda, pengusaha kayak begitu sangat penting sekali. Ya, jadi kuncinya persiapan ya Bu, bagaimana pemerintah mempersiapkan dan bagaimana kita sebagai generasi muda sendiri juga mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Iya, makasih Bu, bincang-bincangnya sangat menarik dan sangat bermanfaat insya Allah untuk saya pribadi dan untuk penonton yang akan melihat video ini. Ibu, terlepas dari kontes ini saya ingin tanya nih, kayaknya Unsulbar di 2 tahun terakhir pas pandemi itu belajarnya kelas jauh ya, dan semester depan akan kelas akan tetap muka offline. Oh iya. Ya, bagaimana insya Allah, perasaannya Bu? Bagaimana perasaannya ingin menghadapi kelas lagi? Sebenarnya kalau akhir semester yang semester ini kan, saya sudah tatap muka. Karena kan sempat 1 bulan 5 kayaknya keluar suratnya untuk tatap muka. Sepertinya memang kita butuh penyesuaian kembali, Bu. Jadi setelah 2 tahunan, hampir 2 tahunan offline, kayaknya setelah masuk di kelas itu, mereka bisingnya minta ampun. Kita juga tiba-tiba kok kayak tidak bisa menyelesaikan ya. Makanya saya juga bilang ke mereka, kenapa ini kita kayak ini ya? Kayak kita kayak hirup pikuknya kayak pokoknya ada sesuatu yang aneh begitu. Saya bilang, kenapa kalian kayak ribet sekali, kayak tidak pernah ini, kayak setelah lama tidak pernah offline, kenapa kayak ribet sekali begitu, kayak susah diatur kayak gitu. Pokoknya kayak heboh sendiri begitu. Jadi saya juga butuh penyesuaian kembali. Memang aneh, betulan, serius aneh sekali. Kita butuh penyesuaian lebih sebenarnya. Jadi pas online rindu offline, pas offline rindu online. Iya, betul sekali. Jadi pokoknya intinya sih ya, saya memang dari semester pas 1 tahunan itu saya memang sudah bilang bahwa saya rindu kelasku begitu, saya rindu mahasiswaku. Saya suka melihat raut wajahnya mahasiswaku, karena dengan melihat mereka saya bisa menilai apakah mereka mengerti, apakah mereka tidak mengerti. Ada sesuatu yang mungkin sifatnya lebih ke rasa ya, yang tidak tersampaikan ketika kita online. Kadangkala untuk kelas online itu tidak bisa dipungkiri, Bu. Kadang-kadang kita masa bodoh. Iya. Karena kami tahu juga beberapa mahasiswa itu pada akhirnya juga akan bermasa bodoh di kelas itu. Jadi kadang-kala kita melakukan aktivitas mengajar itu lebih kepada pelaksanaan tanggung jawab semata begitu. Terlepas dari pencapaiannya seperti apa, kadang kita betul-betul ya masa bodoh itu. Jadi saya betul-betul memang merindukan kelas offline. Saya capek ketemu mahasiswa senyum, tapi saya tidak tahu kalau ternyata itu mahasiswaku begitu ya, karena tidak pernah ketemu, tidak pernah tatap muka kan. Ada banyak alasan yang tersedia kalau kita di kelas online, jaringan jelek lah, tidak ada signal lah, habis kuota lah. Jadi saya bilang sudahlah, saya memang rindu kelas-kelas
kelas-kelas offline-ku begitu ya. Iya, makasih Bu. Semoga sehat selalu dan mahasiswanya lebih semangat lagi mengikuti kelas offline begitu. Iya. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Asma telah memberikan waktu dan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.